Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kakinya letakkan bukunya, masukkan di tas. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kita lanjutkan materi kita pertemuan yang lalu. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Amalan-amalan yang mendapatkan pahala ketika kita lakukan di hari Jumat. Ya. Jumat itu diistilahkan dengan Sayyidul Ayyam. Ayyam itu jamak dari yaum. Yaum itu artinya hari. Sayyid itu berarti penghulu atau rajanya hari. Bagi umat Islam, rajanya hari atau hari yang mulia di antara 7 hari itu adalah hari Jumat. Maka ada amalan-amalan khusus ketika kita lakukan akan mendapatkan pahala. Tidak dilakukan ya nggak berdosa, tapi ketika kita melakukannya akan mendapatkan pahala. Itulah yang disebut dengan amalan sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Maka berarti kita sebagai muslim perlu untuk kita lakukan, karena ini adalah amalan Rasulullah. Mau diakui sebagai umatnya Rasulullah, apa lebih baik gak usah kepengen diakui umatnya Rasulullah? Mau bertemu dengan Rasulullah? Pengen gak bertemu? Nah, kalau kita ingin kepengen bertemu dengan Rasulullah, Nabi kita seperti apa sih wajahnya, ingin bertemu nanti di surga bersama dengan Rasulullah, maka kita juga perlu melaksanakan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah berarti amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di hari Jumat. Jangan cuma main, panjangan. Apalagi misalnya sekolahnya libur, tidak aktif sekolah, main, tidak sholat Jumat, atau habis sekolah balik main, tidak mau sholat Jumat, balik-balik maghrib. Nah, akhirnya sholat Jumatnya lewat. Nah. Ketika di masjid, di tempat sholat Jumat, ya jangan gaduh, jangan ribut sendiri-sendiri, ganggu bapak-bapaknya yang di depan, dapat dosa kita. Apa gunanya kalau ujung-ujungnya cuma ngeributi orang yang di depannya, jamaahnya itu. Nah, berdosa. Bisa juga dulu ketika kecil sholat Jumat, tapi tidak sebut mulutnya, lari-lari ke sana kemari. Apa saja amalan sunnah itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Jumat? Yang pertama mandi sebelum sholat Jumat. Ya, itu. Mandi berarti membersihkan seluruh badan, anggota badan. Berarti ya termasuk berkeramas, pakai sampo dan sebagainya. Mandi. Kalau nggak mandi ketika di hari Jumat, ya pendapat kita hukumnya sunnah. Berarti lebih baik sebelum sholat Jumat mandi.
saya berangkat sekolahnya sudah mandi, nanti kalau mau menjelang sholat Jumat mandi apa enggak, terserah. Mau enggak mandi ya enggak berdosa, kalau mandi lebih baik. Yang kedua, menggosok gigi biar mulutnya tidak bau, apalagi bersama dengan orang lain, berjamaah sama-sama. Sebulan sekali gosok gigi. Nah, apalagi setahun sekali gosok gigi. Tuh. Maka setiap saat gosok gigi, kalau pagi mandi pagi, sebelum subuh gosok gigi. Ya, sebelum sholat Jumat mandi gosok gigi lagi. Kalau sering gosok gigi ya bagus. Itu hukumnya sunnah. Zaman Rasulullah apakah sudah ada gosok gigi? Zaman Rasulullah itu belum ada kalau odol. Zaman Rasulullah belum ada Pepsodent. Belum ada apalagi? Coret ada sikat gigi, sabun gosokan. Ya, terus gosok gigi Ustaz apa? Udah pakai gosok ember. Terus gosok giginya Rasulullah pakai apa? Pakai kayu siwak. Ya, zaman dulu itu namanya kayu siwak. Nah, ada siwak namanya. Siwak itu jenis kayu, itu sebagai pengganti dari gosok gigi. Kayu yang itu dia bisa membunuh bakteri, bisa mengharumkan gigi. Nah, kalau mungkin ada orang pergi dari haji nanti mungkin ada oleh-oleh namanya kayu siwak. Ya, kayu siwak namanya. Yang ketiga, memakai wangi-wangian, pakai parfum. Ya, pakai parfum biar sebelahnya yang sama-sama sholat Jumat tidak mabuk. Ya, ini mabuk, orang tidak pernah mandi, tidak pernah pakai parfum. Nah, pakai parfum yang wangi. Yang lebih baiknya parfum yang dia tidak pakai alkohol, non alkohol, itu lebih bagus lagi. Ya, yang cair itu yang dioles pakai tangan ke baju. Ya, ada yang dia pakai alkohol yang semprot ada gasnya. Ya, boleh-boleh saja, cuma dia menyengatkan baunya kan. Ya. Memotong kuku dan kumis. Nah, ini tadi memotong kukunya itu bukan hari Jumat namanya. Kalau ini tadi sudah terhitung menjelang maghrib, itu bukan hari Jumat tapi sudah hari Sabtu. Karena hitungannya Arab, kalender Hijriah itu, jadi kita mulai maghrib ini tadi itu sudah hari Sabtu, seharusnya kemarin. Ya, hari Kamis sampai hari Jumat pagi boleh, atau hari Kamisnya. Nah, lebih utamanya adalah hari Jumat sebelum sholat Jumat. Potonglah kalau punya kumis dipotong kumis. Ya, nggak tahu, mungkin karena di rumahnya nggak punya alat pemotong kuku, jadi ngantri di sini. Nah, jadi motong kuku itu hari Jumat. Ya, bukan ketika malam ini, bukan hari Jumat lagi, bukan malam Jumat lagi, bukan hari Jumat, maka hilang kesunahannya. Memakai pakaian bersih berwarna putih. Nah, lebih baik afdolnya ketika berangkat sholat Jumat itu pakai baju putih. Kalau selain putih bagaimana? Ya sah, ya bagus, tidak apa-apa. Tapi lebih utamanya kalau bisa warna putih. Nah, usahakan pakai baju yang berwarna putih. Maka sering-seringlah beli baju yang warnanya putih. Biar nanti ketika salat Jumat itu bisa ganti-ganti. Nah. Segera ke masjid. Jangan mainan ke sana kemari, gak jelas, akhirnya lupa kalau hari Jumat. Nah, segera ke masjid. Kemudian datang di masjid. Ada namanya sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid.
kemudian duduk, setelah duduk zikir atau baca Al-Quran boleh. Jangan cuma ujung-ujungnya lari ke sana kemari tidak mau berhenti. Ya. Yang 7, masuk masjid mendahulukan kaki kanan dan keluar masjid mendahului kaki kiri. Jadi kalau masuk ke masjid baca doa pakai kaki kiri, kaki kanan ya. Keluarnya yang pakai kaki kiri. Kebalikan dari ketika kita mau masuk WC. Masuk WC itu masuknya kaki kiri, baca doa kaki kiri, kemudian keluarnya kaki kanan, baca doanya. Ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Makanya orang datang ke masjid kok langsung sholat. Ya, sholat apa itu ya? Nah, bukan qobliyah beda. Bukan qobliyah itu nanti setelah azan itu. Setelah azan itu baru qobliyah yang sendiri-sendiri tapi serentak semuanya tapi sendiri-sendiri setelah azan pertama. Itu namanya qobliyah. Tapi kalau kita datang langsung itu sebelum kita duduk sholat 2 rakaat namanya sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat sunnah, nggak wajib. Kalau kita datang ke masjid langsung duduk bagaimana? Boleh, ya boleh, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi lebih utamanya sebelum kita duduk sholat 2 rakaat namanya sholat tahiyatul masjid. Menghormati masjid. Kenapa harus dihormati? Karena masjid itu tempat untuk sujud, tempat untuk orang menyembah Allah, tempat suci. Makanya kita hormati, kita muliakan sebelum duduk dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Memperbanyak sholawat, doa dan zikir. Jadi setelah sholat tahiyatul masjid duduk, mau wirid sebanyak-banyaknya boleh, baca la ilaha illallah boleh, baca sholawat nariyah, sholawat nurizati, sholawat tibil qulub sebanyak-banyaknya, atau singkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya sampai ribuan kali boleh. Membaca wirid atau zikir, yang penting kita mengagungkan nama Allah. Ya, berzikir kepada Allah. Karena ada perintahnya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan segeralah kamu mengingat Allah. Tidak harus nunggu azan baru datang lebih awal, lebih utama. Ya, maka tinggalkanlah aktivitas dunia. Yang punya toko segera tokonya ditutup, tinggal ke masjid. Jangan nanti azan sholat Jumat sedang khutbah malah laki-laki malah jaga toko dah sholat Jumat. Nah, segala toko yang di kebun sawit, kebun karetnya tinggalkan. Sholat Jumat, nanti lanjutkan lagi setelah sholat Jumat. Boleh, tidak apa-apa. Setelah dulu laksanakan sholat Jumat. Yang jualannya jauh, jualan es misalnya sampai ke Bayung, sampai kemana-mana, berarti stop dulu cari masjid. Atau kamu sedang bepergian. Nah, bagaimana kalau sedang bepergian? Sudah usah sampaikan kemana materinya. Ketika sedang bepergian, ya boleh berhenti sholat, ikut sholat Jumat. Nah, kalau kita repot, berarti cukup kita dengan sholat zuhur. Nah, jadi boleh 2 pilihan ketika di hari Jumat sedang bepergian jauh. Boleh ikut sholat Jumat, berarti nggak usah zuhur lagi. Tapi ketika kita repot, ketika bis itu nggak berhenti, cukup kita ganti dengan sholat zuhur. Nah, besok dipraktekkan, Ustaz sampaikan ini. Jangan ribut kesana kemari. Baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya sampai ribuan kali, bagus berarti. Mudah-mudahan nanti ketika kita mati nanti mengucapkan kata-kata yang kita ucapkan yang sering banyak itu tadi berulang kali. Ketika kita mati mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Insya Allah masuk surga. Atau ketika kita mau mati membaca sholawat, makanya banyaklah ucaplah baca sholawat sebanyak-banyaknya. Apalagi kepengen bertemu dengan Nabi, mengucapkan salawat aja tidak mau. Mau diajak orang salawatan baru, kalau ini sendiri tidak mau salawat.
Ya. Iktikaf dan membaca Al-Quran. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Dan setelah sholat tahiyatul masjid kita duduk berzikir, kita niatkan iktikaf. Iktikaf itu berhenti, diam, tidak beraktivitas, duduk anteng sambil berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, itulah namanya iktikaf. Nah, iktikaf ini biasanya juga dilakukan ketika di bulan Ramadan. Ya, entah di malam hari, ya, atau siang harinya ketika kita tidak beraktivitas apa-apa, kita duduk di masjid, niatkan kita iktikaf, mendekatkan itu. Membaca Al-Quran, baik membaca Al-Quran sendiri boleh, atau pakai mic juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting kira-kira bacaannya ya sudah lumayan bagus. Atau membaca pelan, kita bawa Al-Quran atau ada di masjid di Al-Quran daripada kita ribut. Ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu berarti setelah azan pertama itu, sebelum khutbah kan. Nah, biasanya bapak-bapaknya sholat 2 rakaat. Sholat, kemudian nanti ada Bilal, kemudian nanti khutbah. Orang yang membaca khutbah disebut dengan khatib. Setelah khatib, kemudian nanti sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, setelah berdoa, kemudian nanti setelah sholat Jumat ada lagi sholat sunnah, namanya sholat ba'diyah. Berarti sholat yang dilakukan setelah sholat Jumat, sebelum keluar, sebelum balik. Nah, jadi yang mirip seperti sholat zuhur. Sholat zuhur juga ada qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu artinya sebelum, ba'diyah artinya sudah. Berarti 2 sholat yang mengikuti dari sholat wajib. Kalau qobliyah sebelum, ba'diyah setelah. Kemudian baca surat Al-Kahfi. Nah, boleh malam hari, boleh pagi hari, boleh siang hari sebelum sholat Jumat. Nah, Al-Kahfi karena ada hadisnya. Bagaimana kalau saya malamnya bukan Al-Kahfi, saya membaca surat Yasin? Ya boleh, ada dalilnya juga. Terserah kita mau baca surat Yasin boleh, atau surat Al-Kahfi, atau selain dari Al-Kahfi atau selain surat Yasin ya boleh. Yang penting yang kita baca adalah surat Al-Qur'an. Ya, atau mau dibaca dua-duanya, surat Yasin atau surat Al-Kahfi, maka akan mendapatkan pahala. Ya, pahala membaca Al-Qur'an. Paham penjelasannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil absari